Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai 25 organ alat ucap manusia beserta fungsinya. Silakan teman-teman perhatikan macam-macam organ alat ucap manusia sebagai berikut. Yang pertama ada paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara, krikoid, tiroid, artenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar paru-paru. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara egresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut dengan bunyi egresif. Sedangkan arus udara yang datang dari luar paru-paru disebut arus udara ingresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi ingresif. Selanjutnya ada batang tenggorok atau trakea adalah tabung pada tenggorokan, juga disebut dengan batang tenggorokan. Fungsinya adalah untuk mengangkut udara ketika seseorang bernapas. Selanjutnya pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan. Di ujung laring terdapat sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain hembusan nafas. Ketika glotis terbuka lebar dalam keadaan agak lebar akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit lebar akan terjadi bunyi bersuara. Lalu bila glotis dalam keadaan tertutup rapat akan terjadi bunyi hambat glotal. Lalu selanjutnya ada krikoid. Krikoid adalah tulang rawan yang berbentuk cincin dan terdapat di sekitar trakea. Krikoid ini membentuk bagian belakang kotak suara dan berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot, tulang rawan, dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan napas dan menghasilkan suara. Selanjutnya ada tiroid. Tiroid adalah kelenjar gondok yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher kita atau tepat di bawah jakun pria. Selanjutnya ada aritenoid. Aritenoid merupakan tulang rawan hialin yang berpasangan berbentuk piramid atau berbentuk cangkul persendian dengan tulang rawan krikoid. Selanjutnya ada paring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Paring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut getar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkannya disebut bunyi paringal. Selanjutnya epiglotis. Epiglotis adalah katup pangkal tenggorok. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring. Kemudian lidah. Fungsi lidah salah satunya adalah sebagai alat untuk berbicara. Tanpa lidah, manusia tidak bisa berbicara secara sempurna. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun lidah, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah.
Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yaitu artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Selanjutnya ada gabungan dari pelum, upula, palatum, alveolum, dentum, dan labium. Pelum atau yang disebut dengan langit-langit lunak, upula yang disebut dengan anak tekak, palatum disebut dengan langit-langit keras, alveolum yang disebut dengan jeruk gigi atau gusi, dentum adalah gigi, dan labium adalah bibir. Yang pertama, pelum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut upula atau anak tekak. Itu dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Upula atau anak tekak akan merapat ke dinding paring kalau arus udara keluar masuk melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding paring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dengan pelum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsopelar, dari gabungan kata dorsum atau pangkal lidah dan pelum langit-langit lunak. Sedangkan yang dihasilkan oleh upula disebut bunyi upular. Selanjutnya yang kedua yaitu palatum atau langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau palatum berlaku sebagai artikulator pasif, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex dan daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminopalatal. Selanjutnya yang ketiga yaitu alveolum atau curut gigi atau gusi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu yang dihasilkan alveolum dan laminum disebut laminoalveolar. Selanjutnya bagian 4, dentum atau gigi. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Bagian selanjutnya ada labium, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial seperti bunyi P dan bunyi V. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Selanjutnya yaitu mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut bunyi oral. Bagian terakhir yakni rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung.
Selesai sudah pembahasan mengenai 25 organ alat ucap manusia beserta fungsinya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan pada materi ini. Sekian dan terima kasih.